Puji nama Tuhan bagi kita semuanya. Kami mengucapkan selamat datang. Selamat beribadah kembali bersama-sama ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan memuji memuliakan Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada saat sore hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan. Berkumpul di bait-Mu. Kami bersatu hati memuji nama-Mu ya Tuhan. Mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan. Dan biarlah seluruh kehidupan kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu. Dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. Dari kerinduan kami yang terdalam bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Yesus. Sebablah Yesuslah selama-lamanya dalam kehidupan kami. Yesus yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Sebab Engkau Yesus kehidupan bagi kami. Engkaulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang akan pulang dengan keadaan yang sama. Dengan hati yang sama. Tetapi kami akan mengalami perubahan di dalam Engkau Tuhan. Karena Roh-Mu yang membaharui kami. Di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Mari kita berikan pujian dari hati terdalam kita bagi nama Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Mari katakan. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Cari Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lebih lagi kita katakan pujian ini bagi Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai kesempatan
baik selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya kami akan menyembah-Mu. Dalam segala keadaan kami akan selalu memuliakan Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, katakan lebih lagi. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari jemaat Tuhan saja katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sorak-sorak kemuliaan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yang telah menebus kami mengucap syukur. Mari sama-sama umat pilihan Allah kita katakan, amin. Haleluya, mari beri senyum kanan kirimu. Salam Dia, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Sebab kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kita di tempat kita masing-masing. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan
terjadi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami memuji Engkau Tuhan. Diberikan tepuk tangan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Mari semua katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua mendengarkan kesaksian dari saudara kita seiman. Kami persilakan waktu dan tempat. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Hari ini saya akan berbagi kesaksian kepada saudara apa yang saya alami di awal bulan Juli kemarin ya. Nah, kejadiannya begini saudara.
2 tahun belakangan ini saya aktif untuk berbagi firman Tuhan di dalam sosial media ya. Baik itu saya membuat video ataupun saya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan seputar Alkitab. Dan saya melakukan itu dengan semangat yang luar biasa. Dan saking semangatnya saya sering lupa waktu. Kadang-kadang saya tidur sampai jam 3, jam 4 pagi. Dan hal itu membuat aktivitas saya terganggu, hubungan saya dengan suami juga terganggu. Nah, puncaknya di awal bulan Juli kemarin saya memutuskan stop melakukan itu semua. Saya tidak lagi menggunakan sosial media. Selama 4 hari ada kesedihan yang saya alami dan juga ada rasa bersalah. Karena saya berpikir saya lebih mengutamakan kenyamanan hidup saya daripada memberitakan firman Tuhan. Nah, tetapi di hari yang kelima, tiba-tiba saya teringat ayat-ayat firman Tuhan di dalam pikiran saya. Dan ketika saya merenungkan ayat-ayat firman itu, kesedihan saya hilang, rasa bersalah saya juga hilang. Nah, inilah yang mau saya bagikan kepada saudara. Nah, ayat firman yang pertama saya ingat adalah tentang kisah Maria dan Marta. Di mana Tuhan justru memuji Maria yang duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan Tuhan berbicara, bukan memuji Marta yang sibuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, saya diingatkan perkataan Tuhan ketika Tuhan mengatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Nah, di sini saya mengerti saudara ya, bahwa seseorang itu menjadi Kristen bukan karena penginjilan kita, tapi karena memang dia dipanggil dan dipilih oleh Bapa. Makanya tidak semua orang yang kita injili pasti menjadi Kristen. Dan tidak semua orang juga menjadi Kristen karena dikhotbahin kan? Ada yang mendapatkan penyataan dari Tuhan, ada yang merasakan kuasa di dalam dirinya ketika mendengarkan pujian penyembahan, ada yang merasakan suatu kuasa yang besar juga ketika mendengarkan kesaksian. Jadi disinilah saya menyadari bahwa jiwa itu milik Tuhan bukan karena penginjilan saya. Tetapi berbahagialah kita kalau hidup kita, kesaksian kita, nyanyian kita boleh dipakai Tuhan sebagai sesuatu yang untuk mengabarkan Kristus kepada jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa jiwa itu miliknya Tuhan, kita akan terbebas dari yang namanya kesombongan dan juga kekecewaan. Ketika kita melayani seseorang, dia menjadi Kristen, sungguh-sungguh menjadi Kristen, kita nggak akan sombong karena kita tahu itu terjadi atas kehendaknya Tuhan, bukan atas kekuatan kita, kehebatan kita. Ketika orang yang kita layani tidak bisa menjadi Kristen, tidak mau menjadi Kristen, kita juga nggak kecewa. Karena apa? Kita tahu itu terjadi atas kehendaknya Tuhan. Nah, ayat firman yang ketiga saya diingatkan tentang bahwa hanya Roh Allah yang tahu apa yang ada di dalam Allah. Nah, di sini saya mengerti saudara, kalau seseorang tidak dikaruniakan kuasa Roh Kudus di dalam dirinya, mau sampai jenggotan pun saya menjelaskan tentang Tuhan yang saya sembah kepada dia tidak akan pernah bisa mengerti. Kenapa tidak bisa mengerti? Karena dia hanya akan berpikir menggunakan pola pikir manusia yang terbatas. Tetapi orang-orang yang dikaruniakan kuasa Roh Kudus di dalam dirinya, dia tidak lagi berpikir menggunakan pikiran manusia yang terbatas, tetapi dia sudah menggunakan hikmat kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepadanya. Itulah sebabnya mereka tidak akan pernah bisa mengerti. Ketika kita menceritakan tentang Allah Tritunggal, kebagaimanaannya Tuhan, orang itu berpikir kita ngedongeng. Pernah seseorang bilang gini sama saya, ketika saya menjelaskan tentang Allah Tritunggal, kebagaimanaannya Allah, dia bilang gini, berarti Tuhan kalian itu kayak Sun Gokong ya katanya. Tuhan kalian bisa berubah wujud, bisa ada di mana-mana, bisa jadi banyak. Nah, tapi kalau kita mau berpikir saudara ya, katakanlah cerita Sun Gokong itu adalah cerita yang dibuat oleh pikiran manusia. Kalau pikiran manusia saja bisa membuat cerita seperti cerita Sun Gokong, yang dia bisa menjadi apa saja, bagaimana saja dan berapa saja, kenapa jadi mustahil? Tuhan melebihi itu. Tuhan bisa menjadi apa saja, bagaimana saja dan berapa saja. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bukankah Tuhan itu tidak terbatas? Bukankah dunia ini juga Tuhan ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada?
Tetapi kalau seseorang tidak dikaruniakan kuasa Roh Kudus di dalam dirinya, dia tidak akan pernah bisa memahami itu. Jadi ketika kita memberitakan kebenaran firman kepada seseorang, 1, 2 kali, 3 kali kita kasih tahu, dia tetap tidak bisa mengerti, dia tetap tidak bisa menerima. Jangan buang-buang waktu, buang-buang energi untuk berdebat dengan dia. Daripada kita buang energi, buang-buang waktu sampai tegang urat kita menjelaskan sama dia, lebih baik kita doakan. Apa yang kita doakan? Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian yang benar kepada dia. Karena hanya karunia Tuhan yang bisa membuka pikiran dia, bukan karena kepintaran kita berbicara. Dan yang kedua, kita harus belajar untuk tidak menuntut Tuhan. Kita boleh meminta, kita boleh berharap, tetapi kita harus menghormati kedaulatan Tuhan. Entah dia dipanggil Tuhan, entah dia dipilih Tuhan ataupun tidak, maka hormati kedaulatan Tuhan. Yang keempat, ayat yang diingatkan kepada saya adalah bahwa hanya Kristus yang bisa membukakan selubung manusia. Apa itu selubung? Selubung adalah mata rohani yang tertutup atau mati. Mata rohani kita ada di dalam roh kita ada di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita tidak pernah mendengar tentang Kristus, ketika kita tidak pernah mengetahui apapun tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mengetahui apa itu kebenarannya Tuhan, apa itu kasihnya Tuhan, apa itu keadilannya Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan adalah bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah pencipta langit, sumber segala sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Itu kebenarannya. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia menyatakan diri kepada manusia, sekalipun manusia percaya adanya Tuhan, sekalipun bangsa Israel sendiri pernah mendengar Allah berbicara di Gunung Sinai, suara memang mereka dengar, tetapi rupa tidak mereka lihat. Itulah sebabnya pada saat Tuhan Yesus belum menyatakan diri, manusia membuat Allah itu dalam wujud patung-patung. Tetapi setelah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, menyatakan diri kepada manusia, disitulah Tuhan menyatakan, memberitahukan kepada manusia bahwa Allah itu tidak sama seperti patung. Allah itu bukan buatan tangan manusia. Allah itu tidak diam di satu tempat. Allah itu mengatasi segala apapun yang ada di dunia ini. Allah itu mengatasi segala apapun yang dapat dipikirkan oleh manusia. Itu baru Allah yang benar. Dan itu hanya kita bisa lihat dalam diri Tuhan Yesus. Yang kedua, kasihnya Allah. Kasih yang sesungguhnya, kasih yang murni hanya kasih Tuhan kepada manusia. Di mana Tuhan Yesus rela jadi manusia, datang ke dunia, disiksa, disalibkan, dia berikan nyawanya untuk saya dan saudara. Ada enggak Tuhan selain Tuhan Yesus yang pernah melakukan hal itu untuk umatnya? Tidak ada. Justru Tuhan-Tuhan yang lain yang di luar Tuhan Yesus, Tuhan-Tuhan yang butuh dilayani, Tuhan-Tuhan yang butuh dibela. Seorang raja, seorang penguasa yang menjadikan segala sesuatu, dia rela memberikan nyawanya untuk pendosa, untuk orang-orang penjahat. Mungkin bagi kita manusia ya, kita bisa berkorban untuk orang-orang yang baik sama kita. Tapi apa bisa kita berkorban sama seorang penjahat, seorang pendosa? Enggak bisa. Tapi itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka kalau kita mau berkorban untuk orang yang baik pada kita, itu bukan kasih namanya, itu balas budi. Kasih yang murni adalah kasih yang dilakukan Tuhan Yesus. Di mana dia mengasihi orang-orang yang sebenarnya tidak layak dikasihi. Tapi itulah kasih yang murni, kasih yang paling besar. Yang ketiga, keadilannya Tuhan. Apa itu keadilan Tuhan? Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk ciptaan yang terbatas. Tetapi Tuhan selalu, yang pertama dia memberitahu kita. Itulah yang disebut nubuat. Yang kedua, Tuhan mengajarkan
mencontohkan supaya kita tahu, supaya kita teladani. Itulah kedatangan Tuhan ke dunia ini menjadi manusia. Di mana Tuhan Yesus menjadi manusia pribadi yang harus kita teladani, bagaimana kita harus hidup supaya berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan selalu mengingatkan. Itulah kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Maka setelah kita diberitahu, kita diajarkan, kita diingatkan, kalau kita bisa bertobat sungguh-sungguh dan kita taat setia sampai mati, maka semua dosa yang pernah kita lakukan pada saat kita belum mengenal kebenaran, maka itu akan dibuang ke tubir laut. Dosa itu tidak dihitung-hitung lagi, dosa itu akan dicampakkan Tuhan. Akan tetapi, ketika kita sudah diberitahu kebenaran, diajarkan, diingatkan, kita memang bertobat. Kita melakukan kebenaran. Akan tetapi kemudian kita berubah setia, kita meninggalkan kebenaran itu lalu hidup kembali ke dalam dosa-dosa kita, maka semua kebenaran yang pernah kita lakukan pun tidak ada gunanya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kasih karunia Tuhan itu dikasih dengan percuma, dengan gratis. Tetapi ingat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Yang ketiga, ketika kita sudah diberitahu, diajarkan, diingatkan, tapi sama sekali kita tidak pernah mau bertobat, kita tidak mau hidup dalam kebenaran, kita akan menjadi manusia-manusia yang disebut manusia kayu api. Apa itu manusia kayu api? Manusia yang tercipta hanya untuk membakar dan dibakar. Ketika kita hidup di dunia ini tidak mau menuruti firman Tuhan, api neraka menunggu kita. Ketika di dalam hidup ini kita melakukan segala yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak hidup dalam kebenaran, otomatis kita akan mengajarkan itu, memberikan teladan kepada orang-orang yang di sekitar kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka orang-orang yang mengikuti kita juga menanti api neraka. Jadi kita ada di dunia ini hanya untuk dibakar dan membakar. Jadi kalau saudara, saya juga, kalau saya tidak pernah mengenal Tuhan, saya tidak pernah belajar firman Tuhan, dari mana saya akan mengetahui semua ini? Inilah yang dimaksud, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa membukakan selubung manusia. Nah, dari kebenaran ayat firman Tuhan ini saudara ya, saya jadi mengerti bahwa pelayanan itu, penginjilan itu enggak boleh asal-asalan. Mari kita contoh apa yang terjadi pada Maria dan Marta. Di mana Marta melayani tanpa mendengarkan Tuhan, tanpa mengetahui apapun tentang Tuhan. Sehingga dia melayani sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang dipikirkannya baik. Apakah Tuhan memuji dia? Tidak. Tapi mari kita melayani seperti apa yang dilakukan Maria. Dia datang kepada Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan, dia mendengarkan Tuhan. Saudara dan saya juga harus begitu. Sebelum kita mengambil pelayanan, sebelum kita membagikan firman Tuhan, yuk bangun hubungan dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, rendahkan hati. Duduk diam di kaki Tuhan itu melambangkan kerendahan hati. Yuk rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan dengarkan baik-baik suara Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Maria bahwa Maria sudah mengambil bagian yang paling penting, bagian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kenapa? Karena ketika Maria datang mendengar suara Tuhan, maka dia akan mengetahui apa yang dikatakan Tuhan. Ketika dia mengetahui apa yang dikatakan Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan. Ketika dia mengerti kehendak Tuhan, maka dia akan melakukan sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika hidupnya melakukan ajaran Tuhan dan kehendak Tuhan, maka hidupnya akan menjadi pelayanan yang membawa orang-orang di sekitarnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita melakukan seperti apa yang dilakukan Marta, kita pelayani Tuhan tanpa tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang kita ajarkan? Kita mengajarkan apa yang kita mau, kita memberitahukan apa yang kita pikirkan. Akhirnya apa?
pelayanan kita justru membawa orang-orang yang kita layani menjauh dari Tuhan, pelayanan kita akan berpusat kepada diri kita sendiri. Jadi saya harapkan kepada saudara melalui apa yang saya alami, yuk benar-benar kita melayani dengan cara yang benar. Jangan asal-asal melayani. Sebelum kita melayani, sebelum kita menginjili, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita dikaruniakan pengenalan yang benar. Kita dikaruniakan kuasa Roh Kudus untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita semakin meningkatkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kau yang sudah mengaruniakan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Tuhan, firman-Mu mengajari kami untuk kami menjadi orang-orang yang murah hati. Untuk kami mau memberikan apa yang menjadi bagian daripada kerajaan-Mu Tuhan. Belajar, mengerjakan seperti yang Yesus lakukan di bumi. Kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kami juga mau Tuhan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dapat memberi dan yang belum dapat memberi. Tuhan berkatilah mereka juga berlimpah-limpah supaya mereka juga dapat menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cerita proses
Bertahtalah Engkau di bumi. Tempat ini seperti di kerajaan surga. Kami membutuhkan, kami menikmati kuasa kasih-Mu. Kami untuk selamanya, hingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, dan kami menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan setia sampai kami di sisi-Mu. Berbicara ya Bapa melalui hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba katakan semuanya sesuai dengan keinginan-Mu, kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan melayani kerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam hormat, pujian, syukur, pengagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Langsung kita buka saja kitab Markus pasal 5 ayat 6 sampai 20. Nanti dibacakan yang pria 6, wanita 7 dan seterusnya sampai ke 20. Nah, saudara kasih, sebelum kita baca, di tahun 2006, saya pernah observasi rumah sakit jiwa. Jadi saya mantan keluar dari rehabilitasi dan ingin membuka rehabilitasi bersama teman-teman. Tapi saya belum temukan teman-teman yang bisa bersinergi untuk bangun rehabilitasi pada saat itu. Tapi mulai coba pelajari dan ada 1-2 orang bersama saya. Dipercayakan Bapak rohani saya. Nah, saudara kasih Yesus, saya melihat mereka, mata melihat dengan bagus, tangan sempurna, tubuh semua sempurna. Ada hidungnya mancung, ada mancung ke dalam, ada yang keluar juga. Ada yang hitam manis, ada habis manisnya tinggal hitamnya. Ada juga cantik, tapi ada juga ganteng. Yang ganteng mah, bos, oi, apa? Rokok, enggak ada rokok kurang, kan? Gila kok. Orang ini bilang aku gila.
Dia masuk rumah sakit jiwa dibilangnya orang yang gila. Yang wanita, oh sayang, badakan gendongnya saya dari kan ada tali besinya. Ih, pikir saya bayi, kok dipercaya bayi digendong sama orang yang lagi sakit jiwanya. Ternyata boneka, disulanginya boneka itu. Nah, beberapa orang itu oleh karena ada stres, baru banyak beban pikirannya, ditanggungnya, tidak bisa dilepaskannya. Dia selalu mengandalkan dirinya. Di setiap persoalan dia terus tanggung di pikirannya. Akhirnya ampernya ya kan? Ada juga yang kedua, oleh karena narkoba. Terlalu banyak pakai narkoba. Malam ekstasi, sabu, pagi suntik, mabuk, ganja, semuanya. Akhirnya lama-kelamaan sarafnya rusak, otaknya rusak secara jasmani. Jiwanya juga kosong dan hampa. Akhirnya lari juga. Ya kan? Nah, yang ketiga persoalannya, ini di mana dia tidak narkoba, tidak juga banyak beban pikiran, cuma berguru. Apa artinya? Dia coba bekerja sama dengan roh jahat. Ternyata kemampuan hidupnya, dirinya tidak cukup untuk berguru ke menerima roh jahat itu. Akhirnya lari juga. Nah, hari ini yang mau kita pelajari ini sangat parah. Masa depannya tidak ada lagi harapan. Dan dia lebih dari 3 poin yang saya katakan tadi. Mengerikan. Saya belum pernah lihat seperti ini. Kalau saya bayangkan, saya mungkin membayangkan aja mengerikan sekali. Di sebuah di Timur Tengah di Gerasa. Coba kita baca bersama-sama. Yuk. Ayat yang 6 ya. Markus pasal 5. Ayat 6 boleh yang pria. Lalu 7 wanita. Sudah yang dapat katakan amin? Amin. Yang dapat katakan amin? Ya, dua ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Cukup loh. Sampai di kata babi di lereng bukit sedang mencari makan. Nah, orang gila ini yang dinilai orang tidak berguna lagi, dan bahkan dia tidur di kuburan dan dirantai, rantainya putus. Bayangkan kekuatannya bagaimana. Rantai putus, rantai besi bos, bukan dari kaleng-kaleng atau plastik, putus. Dan dia menyiksa dirinya, memukul-mukul dirinya, berdarah, menyakiti dirinya, dan membuat lingkungan itu khawatir dan takut melihat pergerakannya. Yesus sudah mempunyai target. Karena bagi Yesus jiwa ini sangat berharga. Bagi Yesus jiwa sangat harga. Mau apa kau? Kata yang sakit jiwa ini, yang dirasuki setan. Mau apa kau dengan aku, anak Allah? Lihat, dia saja mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah. Kerajaan setan terbangun oleh karena malaikat Lucifer diusir dari kerajaan surga, dan dia membuat kerajaan di muka bumi ini. Berbeda dengan kerajaan surga, kerajaan yang kekal, kerajaan yang dipimpin oleh raja di atas segala raja. Namanya siapa? Juru selamat kita siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia maha kudus, berbeda. Yang satu kerajaan yang maha kudus, kekal. Yang satu kerajaannya kerajaan jahat, roh jahat. Yang dipimpin oleh si Lucifer. Berbeda sekali bukan?
Coba kita lihat ya, saudara kasih Yesus. Orang banyak membilang, bahkan pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu mengatakan Yesus ketika mengusir roh jahat itu adalah pimpinan berjebul. Berarti mereka menyamakan roh yang ada dalam Yesus dengan roh jahat. Padahal berbeda. Dari kerajaan setan berlawanan dengan kerajaan surga yang di atas sana. Coba lihat perbedaannya. Orang yang percaya Tuhan itu satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baik. Tapi ternyata setan pun tahu. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu anak Allah, sangat baik dan benar. Tapi setan pun tahu. Apa perbedaannya? Setan hanya tahu, percaya, tidak taat. Maka oleh sebab itu jika kita hanya tahu, percaya, tapi tidak taat, berarti sama dengan seperti siapa? Seperti CBO Bolis. Tapi kalau kita yang di tempat ini sebagai pendengar saudara di live streaming, kita percaya Kristus Yesus adalah Raja di atas segala raja dan kita taat dan setia, barulah kita ini yang disebut namanya anak-anak Tuhan. Sangat berbeda. Coba kita lihat di Matius pasal 4 ya, ayat 1 sampai 10. Nanti tadi ya. Yuk, boleh dibukakan? Biar kita bedakan, lihat perbedaannya ya. Kerajaan setan dan kerajaan roh jahat, ada kerajaan surga ya. Yuk. Lihat. Kalau memang sama, ini enggak akan terjadi. Kita coba bandingkan. Ini enggak akan terjadi. Coba baca, yuk. Boleh dibacakan multimedia. Yang dewasa. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah lihat, maka Yesus dibawa roh untuk dicobai di mana? Di padang gurun. Rohnya huruf besar atau kecil? Lanjut. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, lanjut. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Lihat ketika Yesus dicobai oleh si iblis di gurun pasir, rubahlah batu ini menjadi roti. Iblis tahu bahwasanya Yesus sedang puasa 40 hari 40 malam dan mengalami yang namanya lapar. Karena Yesus 100% manusia sejati, 100% juga Tuhan yang sejati. Dia bisa mengalami lapar, sedih, sakit. Dia lapar. Iblis menggodanya. Berarti berbeda bukan? Tidak sama kuasanya. Tidak sama kerajaannya. Iblis ingin Tuhan Yesus jatuh dalam pencobaan. Itu yang pertama. Pencobaan kedua boleh baca. Yuk, ayat selanjutnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lanjut. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lihat. Pencobaan kedua, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tengok, iblis mencobai terus nih. Ini salah satu cara kerja iblis. Dia bertekun dan tak pernah menyerah untuk menjatuhkan, menggoda, membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus, dia tahu anak Allah, raja dari segala raja, itu pun dicobainya. Apalagi kita. Ada banyak ante-ante yang nanti di neraka. Maka kita harus berjaga-jaga dan terus membangun hubungan erat kepada Tuhan. Amin. Coba perhatikan. Sumpahlah
kau dari bumbungan bait suci. Artinya kau anak Tuhan, lompat, pasti kau akan dilindungi. Ya cara kerjanya, sungguh licik. Sungguh picik dan licik. Dia mengambil firman untuk menjatuhkan. Yuk lanjut. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya. Kalau saudara digoda iblis apa kita katakan? Nyala iblis, jangan nyala sela atau nyala sanu. Jangan disebut namanya. Nyala iblis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu tadi. Yang ketiga, nyala iblis. Ya. Hanya Tuhan Allah saja yang untuk disembah. Bapa Yahweh. Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan isinya yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orang saja bisa berubah karena memakai roh jahat, apalagi ini Sang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha segalanya. Oleh karena kasihnya, dia turun ke muka bumi ini, dia meninggalkan tahtanya. Cobai sama iblis. Ternyata pencobaan tidak berhasil. Ya. Iblis kalah. Berbeda bukan? Berarti kuasa yang dipakai Yesus ada kuasa Roh Kudus. Iblis memakai kuasanya yang jahat itu. Berbeda. Jadi tuduhan orang pimpinan Yahudi bahwasanya Yesus memakai kuasa bajibul, hari ini kita nyatakan salah. Orang yang menuduh Yesus itu bukan Tuhan, maka mereka salah. Karena Tuhan yang sedang kita sembah adalah Tuhan yang sejati. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Nah, orang yang di gereja ini juga, orang mungkin memandangnya tidak berguna lagi. Karena dia dikuasai roh jahat. Tapi kuasa Kristus jauh lebih besar, yang percaya katakan amin. Kita baca nanti ke depannya. Begitu luar biasa. Kuasanya. Tapi ada yang maha kuasa sedang datang dengan kasihnya. Ingin menyelamatkan satu jiwa ini. Kalau dipikir-pikir, kita kalau melihat orang gila yang gak ada mengganggu saja, hanya dia jalan-jalan. Kayaknya kita kalau lewat dengan dia, Tuhan Yesus tolong aku kan. Saya pernah gitu dengan anak kesaksian anak SMA Negeri 4. Waktu pas lagi jalan, lewat orang gila lagi ngomong-ngomong sini, ketakutan mereka. Ada yang takut, ada yang berani. Karena yang berani ini pasti bersadar bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada roh jahat yang sedang menguasai orang itu. Nah, yuk baca lagi yuk. Di Markusnya. Lanjutkan. Saya B2. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Apa kata Yesus? Hai roh jahat, keluar. Apa yang terjadi? Keluar. Legion ini nama kesatuan tentara Romawi yang di dalamnya terdiri dari 5.000 sampai 6.000 tentara. Berarti roh jahat yang di dalam anak ini, jiwa ini ada sekitar 5.000 sampai 6.000 roh jahat. Bayangkan. Seperti gini gambarnya. Ini Kapolda, ya kan, Sumut. Punya anak buah 5.000 sampai 6.000. Dipimpin oleh Irjen.
bintang 2. Tapi mereka bukan setan ya, mereka polisi. Nah, berarti begitu banyak roh jahat yang menguasai orang yang sakit jiwa ini. 5.000 sampai 6.000. Bayangkan, satu roh jahat aja menggoda untuk istri seks sudah hancur. Satu roh jahat dan 2 roh jahat aja menggoda orang untuk narkoba, masa depannya babak belur, bisa di rumah sakit jiwa, bisa di penjara, bisa miskin. Coba, satu roh jahat aja menggoda supaya main gadget terus, ada yang akhirnya berdampak kepada jasmaninya, gini-gini tangannya, sambil diimpus. Kayak main gadget terus, sudah diimpus, matanya luka. Satu roh jahat yang menggoda untuk tidak mengampuni, mukanya langsung peta. Ya, yang dulunya lonjong jadi peta. Yang dulunya garis keningnya tidak ada jadi banyak garisnya karena dia tidak bisa mengampuni. Satu roh jahat yang membuat orang menyimpan kecewa lalu bantai dia. Dibantai. Mengerikan bukan zaman sekarang? Iya, ada istri yang bakar suami. Ada yang bunuh diri, sangkanya bangga dia bunuh diri. Wah, mati terhormat. Mati terhormat. Selamat datang di neraka. Jika orang yang bunuh diri. Betul kan? Ada tuh di sebuah negara harakiri. Bangga dengan pedangnya panjang yang tarik. Shing. Musuhnya bangga dia. Padahal selamat datang, selamat berjumpa dengan si Tante Lucifer. Maksudnya iblis loh. Bukan Tante Lucy. 5.000, 6.000 mempengaruhi sangat apa ya? Ini bersama mengerikan dan membahayakan bagi hidupnya, bagi jiwanya pribadi ataupun jiwa-jiwa yang di sekelilingnya, keluarganya, kotanya. Ini lebih parah daripada sampah masyarakat. Karena dia tidak ada harapan. Dan bahkan hidupnya pun ya tidak berpakaian. Lagi. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dia tidak tahu lagi merawat tubuhnya oleh karena jiwanya sudah dikuasai oleh legion. Dan bahkan dia berbahaya sekali. 5.000 sampai 6.000. Apa yang terjadi setelah Yesus bilang keluar? Coba, yuk baca. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Si B2 mati lemas 2.000 ekor. Satu ekor aja kalau kita panggang, aduh enaknya ya kan. Bayangkan berarti poin yang kedua, tadi poin pertama kuasa Kristus Yesus lebih besar daripada kuasa apapun. Dan poin kedua, satu jiwa sangatlah berharga di hati Yesus. Sangat berharga hidup kita di matanya. 2.000 ekor. 2.000 ekor ya? Kali 5 juta saja satu ekor berapa? 10 miliar. 10 M, bukan 10 ember. 10 miliar. Pernah lihat duit 1 miliar? Ini 10 miliar, lebih kurang. Bahkan hidup kita jauh lebih berharga daripada 10 miliar. Jiwa kita jauh, sangat berharga. Dalam benak Yesus lebih baik 2.000 ekor ini mati, B2 ini, tapi satu jiwa diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Terjadi perubahan. Terjadi breakthrough di hidup orang gila ini. Dia tidak berpakaian menjadi berpakaian. Dia dulunya tidak harapan,
menjadi penuh harapan oleh karena dia berjumpa dengan Kristus Yesus. Haleluya. Jadi ada harapan. Jika engkau juga tidak ada harapan, tetapi bergaul erat dengan Kristus Yesus, maka engkau hidupmu penuh dengan harapan. Ada masa depan yang indah, ada masa depan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada kebahagiaan yang tidak pernah kita temukan jika kita melayaninya dalam roh dan kebenaran. Jika kita melayani pekerjaannya dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati. Haleluya. Janganlah berharap. Bukan hanya 2 perubahan itu saja yang terjadi di dalam hidup orgil ini. Sekarang dia tidak orgil lagi. Sudah berpakaian, sudah rapi duduk. Coba baca yuk. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Tengok, sudah berpakaian dan apakah kita orang waras dan berpakaian? Berarti kita juga sudah dipulihkan oleh Kristus Yesus. Haleluya. Ada yang masih ragu masa depan, gimana hidupku? Aku tinggal di pinggiran rel. Kayak mana ntar lagi datang gak orang PJKK nyita atau merubuhkan rumah kami ini. Sebagian udah tinggal sedikit, kemarin sudah dipotong, sekarang mau dipotong lagi. Apakah ini berpikir, gimana hidupku ini? Mau saya negeri aja pun sudah menggap-megap. Bagaimana aku bisa lanjut kuliah? Bagaimana hidupku ini? Saldoku dulu 7 digit, sekarang tinggal 5 digit. Berarti tinggal 50.000. Bagaimana hidupku ini? Sakitku tidak sembuh-sembuh. Tidak ada seperti yang kedamaian ku rasakan. Tetapi hari ini kita lihat bersama-sama, kita dengar. Yang lebih parah pun bisa dipulihkan. Yang lebih parah dari hidup kita pun bisa disembuhkan. Yang lebih parah pun daripada hidup kita punya harapan ketika berjumpa dengan Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Dia ada harapan. Dia menjadi orang yang berguna. Coba kita baca. Yuk. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Terus? Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Dan poin yang ketiga, mari kita beritakan tentang Kristus Yesus. Ya, sentuh kiri kanan kaunya. Beritakan Kristus Yesus. Lihat, ketika dia memohon ingin bersama Yesus, Yesus katakan apa? Pulanglah dan ceritakan apa yang sudah kau alami. Kasih yang menyembuhkan, ceritakan pada orang-orang yang di sekelilingmu, keluargamu. Dekapolis itu menyatakan 8 kota. Bayangkan, dia yang tidak berguna menjadi orang yang sangat berguna, memberitakan Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan, Injil yang menyembuhkan, Injil yang memberkati. 8 kota diinjilinya. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena berita keselamatan itu, berita baik itu yang disampaikan orang yang sebelumnya tinggal di kuburan. Sedangkan kita aja lewat kuburan ada kan? Enggak, kalau sini enggak ada, itu sana.
Orang dulunya tidak berpakaian menjadi berpakaian. Orang yang gila menjadi waras ketika ketemu Yesus. Orang yang tidak punya masa depan menjadi orang yang sangat berguna, memberi dampak yang luar biasa buat 8 kota. Saudara mau dipakai Tuhan 8 kota? Ini manusia orang gila ini bisa dampak baik di 8 kota. Jika kita benar-benar membuka hati kita pada kasih Yesus itu, maka siapapun bisa dipakainya. Yesus tidak memandang masa lalu kita. Dia ingin berjalan bersama kita, melakukan terus keajaiban, pertunjukan betapa karya kasih Yesus itu sungguh ajaib. Siapapun bisa dipakainya. Jika engkau membuka hati dan mau taat dan setia pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara kasih Yesus. Coba saudara dengar dulu penyembahan ini, nikmati. Haleluya. Ya Rabbana Shalom. Kami percaya kuasa Kristus Yesus jauh lebih besar daripada apapun. Kami percaya satu jiwa sangatlah berharga di matamu ya Bapa. Jiwa kami sangat berharga di matamu. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Rabbana Kala Shikara Bapa. Ceritaku Engkau bisa memakai kami. Kami nikmati. Ya Bapa Kashikara Bapa. tak peduli masa lalu, Terima kasih. Engkau Kasih-Mu tidak memandang masa lalu kami yang buruk, tapi memilihku. Engkau tetap memilih kami.
percayalah pada janji Tuhan. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dia sanggup memberkati hidup kita. Kuasanya yang tak terbatas yang menyertai kita. Itu adalah janji yang tak pernah ternilai. Sangat-sangat berharga. Kota kami, bangsa kami, ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Saudara boleh mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah juru selamat Raja kami, Raja kami, Bapa kami. Bapa kami. Kami percaya Kami percaya Engkau pulihkan hidup kami. Engkau pulihkan Kami hidup percaya kami ada percaya masa depan akan masa yang depan luar biasa, yang luar penuh biasa, harapan, penuh hilang gemilang
yang Kau sediakan bagi kami. yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih oleh Tuhan karena Yesus. darah-Mu Oleh Kau karena sudah darah-Mu, menguduskan hidup kami, Kau sudah menguduskan menyelesaikan segala kutuk dosa, menyelesaikan kutuk segala keturunan, kutuk dan apapun kami sudah hancur. apapun kami sudah. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Yesus kita. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan misi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan tidak memandang rendah atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan kami tidak memandang rendah atas segala sesuatu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tapi kami Tuhan belajar menghargainya dengan kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini Tuhan kami juga mau belajar Tuhan untuk kami mengasihi jiwa lain dengan kami Tuhan ikut di dalam misi ya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan misi kami biarlah ini Tuhan dapat digunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar tempat kami gerejamu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Arahkan lapangmu dan bukalah hatimu. Kasih dari Bapa di surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan.